Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya dengan Gina di tribunjabar.id video. Nah, sekarang saya sedang berada di Dinas Sosial Pemerintah Kota Bandung dan saya tidak sendiri. Sekarang saya bersama dengan orang spesial nih dari Dinas Sosial, yaitu Kepala Dinasnya langsung dengan Pak Tono Rusdiantono. Selamat siang, Pak. Selamat siang, Pak. Apa kabar nih, Pak? Sehat, Pak? Alhamdulillah. Walafiat. Alhamdulillah. Maaf nih, Pak, saya ganggu sebentar di sini. Kebetulan saya di sini mau coba untuk ngobrol dengan Bapak nih mengenai program-program yang ada di Dinas Sosial penanggulangan kemiskinan Kota Bandung ini ya, Pak ya. Nah, gitu. Nah, sebelumnya mungkin yang akan saya tanyakan adalah mengenai program-program yang sedang dijalankan atau mungkin akan dijalankan oleh Dinas Sosial ini. Mungkin saya akan tanya dari awal mengenai datanya dulu ya, Pak ya. Data dari BDT ya, Pak ya, Basis Data Terpadu. Mungkin bisa Bapak jelaskan, Pak, bagaimana itu, Pak? Oke. Bapak yang kami hormati, Pak Ginanjar ya, dan tim dari Tribun yang kami hormati. Jadi yang pertama bahwa Dinas Sosial ini salah satunya adalah tugas pokok dan fungsinya pemberdayaan masyarakat miskin, salah satunya ya. Di samping di dalamnya ada jaminan sosial, juga di dalamnya juga ada pemberdayaan PSKS ya. Bagaimana kita memberdayakan PSKS untuk menyelesaikan permasalahan sosial yang tadi saya bilang ya. Nah, tentunya semua program-program di sos ini harus dimulai dengan keberadaan data ya. Jadi data ini harus betul-betul up to date, akurat ya, dan tepat sasaran ya. Jadi data ini data yang memang dikeluarkan oleh Kemensos dan data bisa saya katakan data kemiskinan lah ya, bisa saya katakan, atau BDT ya. Dengan kata lain basis data terpadu. Jadi basis data terpadu ini memang 40% dari data penduduk yang tingkat kesejahteraannya terendah ya. Jadi memang sesuai dengan arahan dan peraturan yang ada di Kemensos perundang-undangan bahwa data ini untuk 40% terendah ini dibagi empat. Satu, yang pertama data desil pertama. Jadi kalau saya tegaskan bahwa desil 1 itu terkait dengan yang namanya sangat miskin ya. Yang kedua desil yang miskin ya, tingkatannya 10%. Jadi 10% yang sangat miskin, 10% yang miskin, dan 10% lagi yang rentan miskin, dan 10% lagi yang hampir miskin ya. Nah, itu dari keempat tingkatan data ini bisa dikatakan bahwa data ini harus terakumulasi dan masuk dalam yang namanya basis data terpadu. Basis BDT tadi. Nah, sehingga dari basis data terpadu yang memang given data terpadu DTKS namanya ya, BDT atau data terpadu kesejahteraan sosial ini dikeluarkan oleh pemerintah pusat, khususnya Kemensos. Yang bisa dilakukan oleh pemerintah kota adalah melakukan verifikasi dan validasi data yang sudah ada. Kita punya yang namanya tim satuan tugas verifikasi dan validasi. Jadi data tersebut kita buatkan yang namanya tim itu tugasnya memverifikasi, validasi ke lapangan sehingga data ini menjadi up to date ya, dan data ini saya jamin tepat sasaran sesuai dengan indikator peraturan Menteri Sosial ya. Nah, setelah data ini kita dapat ya, kita nanti sudah punya nih data BDT atau DTKS. Nah, ini data ini menjadi dasar ya, dasar penanggulangan kemiskinan ya. Kenapa saya jadikan dasar? Karena data ini insya Allah sudah sesuai dengan apa yang menjadi ketentuan undang-undang dari pemerintah pusat ya. Landasannya juga cukup kuat. Harus mereka yang masuk ke dalam data DTKS dan BDT wajib mempunyai nomor induk kependudukan. Jadi jaminan bahwa data ini akan menjadi lebih akurat dan warga Kota Bandung insya Allah. Jadi tadi juga mengenai data basis atau basis data terpadu ya, atau BDT ya, cukup panjang juga penjelasannya ya. Nah, setelah BDT itu tadi sudah
data dengan baik dan benar, mungkin atau mungkin dari pemirsa juga menjelaskan itu sebenarnya menerima bantuan sosial itu ya Pak? Iya, itu apabila sudah masuk sudah masuk itu siapa aja itu Pak yang berhak sekali itu bisa menerima? Ya, kita kan kenapa kita punya satgas verifikasi validasi itu untuk menguji pertama ketepatan sasaran, kedua memastikan bahwa warga yang menerima bantuan itu adalah sesuai dengan nomor induk kependudukan. Jadi kalau tidak sesuai dengan nomor induk kependudukan biasanya ada susah ya. Jadi memastikan dua itu ya, tepat sasaran dan bahwa dia betul-betul warga Kota Bandung dengan indikator yang pasti seperti warga miskin. Jadi kalau semua lurah setempat juga TKP sudah ada nomor NIK-nya juga, bisa kelihatan nih keluarga penerima manfaatnya siapa, yang butuh datanya, butuh penerima bantuan sosial dari dinas itu siapa, itu bisa terlihat dengan jelas. Jadi tidak semudah apa yang kita bayangkan yang mendapatkan bantuan sosial itu siapa saja. Tidak bisa. Gitu. Jadi tetap harus mereka yang memang tercantum dalam NIK dan masuk dalam BDT. BDT tadi ya Pak ya, atau basis data terpadu tadi. Nah, tadi sudah Bapak jelaskan nih Pak, basis datanya seperti apa, terus juga yang berhak untuk menerimanya itu siapa. Nah, mungkin dari jenisnya sendiri itu biasanya bantuannya tadi apa sih Pak? Tadi ada beras, salah satu jenis bantuannya juga berasnya. Yang selain beras itu apa lagi Pak? Jadi bantuan sosial itu kan jenisnya ada BDT, ada PKH. Kalau BDT itu bantuan, kalau yang pertama BPNT, yang kedua PKH. Kalau BPNT itu bantuan pangan non tunai. Jadi masyarakat dikasihkan jaminan bantuan sosial berupa uang 110.000 ya untuk ditukarkan dengan beas di e-warung sejumlah 110.000 itu digesek edisinya, dia dapat beras. Terus yang kedua PKH, program Keluarga Harapan. Jadi program Keluarga Harapan itu di Kota Bandung ada sekitar 3.520 itu yang menerima program PKH. Itu memang itu betul-betul fokus di desil 1 ya. Sangat miskin, orang miskin dan miskin. Itu sebetulnya bantuannya sangat komprehensif itu. Jadi mereka yang mendapat bantuan ini memang harus terindikasi ada disabilitasnya, ada ibu hamilnya, ada balitanya, ada pendidikannya. Jadi PKH ini betul-betul efektif dalam menyelesaikan berbagai persoalan kemiskinan. Sangat efektif. Bahkan satu keluarga itu bisa nyampe satu kali bantuan 13 juta item. Ya, bantuan. 1 tahun 13 juta. Oh, 1 tahun 13 juta. Jadi itu kalau dibagi 4 ya dihitung sendiri lah berapa itu. Itu kan lumayan Pak ya, mengurangi beban pengeluaran itu kan. Nah, ini masyarakat pemerintah ini program ini sudah ya paling bener lah, bener banget. Jadi dia itu bener-bener pemerintah ini fokus terhadap kemiskinan dan fokus terhadap sasaran. Begitu juga sasarannya yang tadi saya lakukan. Datanya itu nggak ada datanya orangnya itu lagi nggak ada. Orangnya harus terverifikasi. Dan harus punya NIK. Kalau tidak punya NIK sama sekali tidak akan bisa mengakses bantuan ini. Tadi sudah juga ada jenis bantuannya sudah. Jadi banyak sekali nih Pak ya program yang dikeluarkan sama Indonesia yang kerjasama dengan pihak lainnya juga ya Pak yang untuk bisa membantu masyarakat ini. Nah, pasti tadi sudah Bapak jelaskan semuanya nih Pak dari datanya, manfaatnya sendiri apa, jenisnya juga apa. Dan sudah pasti mungkin ini untuk program penanggulangan kemiskinan ini wajib dilaksanakan secara integrasi ya Pak. Iya. Ini kuncinya penanggulangan kemiskinan di Kota Bandung. Insya Allah kita akan integrasikan dengan semua stakeholder yang ada dan PD yang ada melalui sistem layanan rujukan terpadu. Jadi saat ini pemerintah kota dinas sosial sedang membuat yang namanya sistem layanan rujukan terpadu. Nanti yang namanya rujukan itu tidak hanya bisa dilayani di pemerintah kota atau di Dinsos Lankis, di kelurahan pun juga bisa melayani layanan rujukan terpadu. Jadi lebih mudah ya. Kalau dari kelurahan yang berbatasan dengan Cimahi, misalkan Sukagali, orang miskin kan harus di sini terlalu jauh kan, harus minta rujukan layanan terpadunya. Cukup datang ke kelurahan yang berdekatan ya Sukagali, itu sudah dia tanda tangan bisa masuk ke rumah sakit. Kan miskin orang. Nah, kemajuan Kota Bandung bahwa BDT ini sudah bisa diakses di tiap kelurahan. Saya sudah kasih Pak Lurah itu passwordnya.
misalkan bener nggak nih nama Amin itu miskin, itu sudah ada Pak, tinggal buka password, ketik Amin, keluar nggak? Kalau keluar, oh iya bener dia terdaftar di BDT, tinggal dibuatkan aja sama camat, tanda tangan sama lurah gitu, tegaskan bahwa. Tapi kalau dia nggak miskin nggak keluar, ya. Ya. Jadi insya Allah Kota Bandung sudah sangat modern ya penyelesaian kemiskinan. Wah, ini menarik ya teman-teman untuk program-program yang dikeluarkan oleh Dinas Sosial Penanggulangan Kemiskinan yang sudah dijelaskan tadi oleh Kepala Dinas langsung Pak Tono Rustianto ya. Nah, mungkin satu pertanyaan terakhir Pak dari saya Pak. Nah, itu sudah Bapak jelasin semuanya nih Pak. Jadi harapan sendiri yang mungkin sekarang Bapak dalam waktu dekat ini, harapan Bapak dan dari Dinas Sosial sendiri apa nih Pak? Jadi harapannya adalah cakupan pelayanan terkait dengan masalah penanggulangan kemiskinan ini bisa lebih luas. Jadi saya tidak mau menemukan mereka-mereka yang mohon maaf ya, tidak terpenuhinya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar itu sandang, pangan, pakaian. Yang paling nyesek di hati kan kalau ada orang yang lapar di jalan, itu kan juga menjadi salah satu penyelesaian yang memang tidak mudah ya, kita harus usaha. Tapi yang pasti kita akan memperhatikan mereka-mereka warga miskin yang masih belum bisa memenuhi kebutuhan dasar, terutama makanan. Kita lakukan, kita punya tangan-tangan relawan ya. Kita TKSK ada 20 di setiap kecamatan, kita punya PKH juga, kita punya relawan di tiap kelurahan ada relawan, kita punya satgas Bali, kita punya aparatur daerah termasuk lurah dan camat. Tangan-tangan kita kasih pesos yang di kelurahan dan kecamatan itu melakukan memperhatikan kondisi ibu liana. Mereka biasanya bekerja dengan cepat ya, TKSK itu tenaga kecamatan kesejahteraan sosial ya, di tiap kecamatan. Nah itu biasanya cepat juga merespon. Kita juga punya unit sosial respon ya. Kalau ada PMKS di jalanan berkeliaran apalagi tidak makan, kita cepat bawa ke sini. Di sini di Puskesos ini ada 13 bangunan gedung. Jadi fungsi Puskesos itu adalah satu sistem layanan rujukan terpadu ya, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, dan yang paling penting adalah Puskesos itu sebagai rumah singgah. Rumah singgah itu ada 13 bangunan gedung di kita ya. Untuk apa manfaat dan fungsinya? Jadi rumah singgah ini akan menampung PMKS yang memang mereka terlantar di jalanan. Tapi kan jarang melihat sekarang ya. Karena memang habis ya. Jadi setiap ada unit sosial respon di lapangan itu pasti diambil, dibawa ke sini langsung ya. Ya Pak ya. Kita perbaiki ya dari sisi permakanannya, dari sisi pakaiannya ya. Terus juga kita bina lah ya. Minimal 7 hari ada di kita. Tapi rata-rata memang kebanyakan orang luar Kota Bandung dan tidak punya nik ya. Oh iya. Itu yang kita kembaliin aja kalau tidak. Oh jadi maksudnya ternyata tidak ada niknya di langsung di. Tapi kan masalah sosial tetap harus kita layani. Iya. Meskipun tidak ada nik, kalau dia memang orang-orang benar-benar miskin, kita layani juga ya, dengan baik. Jadi ya alhamdulillah Kota Bandung sudah cukup canggih penyelesaian kemiskinan dan PMKS ya. Mudah-mudahan ke depan dengan dukungan dari Tribun juga, salah satunya sosialisasi ya, juga informasi bisa menambah ilmu dan wawasan dari masyarakat Kota Bandung. Jadi mekanisme dan cara mendapatkan bantuan sosial, jaminan sosial, oh seperti ini ternyata. Karena banyak orang yang nggak tahu. Sekalian kalau gitu Pak, kira-kira dari warga Bandung ya bisa melihat informasi terkini atau program-program tadi yang Bapak jelaskan lebih detailnya lagi, lebih jelasnya lagi untuk dinas sosial itu bisa berkunjung ke portal website atau kemana gitu Pak kira-kira? Nanti bisa di ini aja, di ini website di Sosnakis aja ya, dibuka aja di situ, banyak kegiatan di Sosnakis. Nanti ditampilkan tadi ya alamatnya. Termasuk nanti mungkin pengaduan-pengaduan ya masuk di situ. Ya. Kita bisa coba untuk karena pengaduan banyak juga ya, terkait juga dengan masalah sosial yang ada di lapangan dan PMKS ya. Terima kasih banyak Pak. Alhamdulillah nih Pak sudah memberikan waktunya sebentar nih untuk kita mengenai program yang ada di Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan ini. Jadi mudah-mudahan kemiskinan di Kota Bandung dan mungkin problem yang ada di mengenai sosial di Kota Bandung ini bisa
selesaikan lah ya, bisa keluar solusinya kalau gitu. Nah itu mungkin bincang-bincang sedikit atau obrolan sedikit nih ya dengan Bapak Tono Rusdiantono sebagai Kepala Dinas Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan. Mungkin nanti ada program-program lagi yang mungkin bisa dijelaskan lagi Pak ya, nextnya ya. Ditunggu aja videonya teman-teman, dan jangan lupa untuk ikutin selalu video di tribunjabar.id, dan jangan lupa untuk di like dan juga di subscribe dan share, apalagi nih tentang Kota Bandung ya, tentang Kota Bandung nanti kalian bisa share juga. Oke, Pak, terima kasih banyak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.